Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi ya, atau latihan soal untuk P3K kompetensi wawancara ya, untuk semua formasi. Jadi nanti teman-teman kita akan melakukan simulasi 22 soal ya, untuk P3K kompetensi wawancara. Baiklah teman-teman, kompetensi wawancara ini untuk menilai integritas dan moralitas yang meliputi beberapa aspek: kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi dalam kompetensi wawancara ya, setiap jawaban yang benar itu bobotnya adalah 1 sampai dengan 4 ya. Jadi ada nilai 1, ada nilai 4. Sehingganya setiap jawaban kita yang kita jawab itu ada nilainya teman-teman. Jadi tidak ada jawaban yang salah ya. Semua jawaban benar, cuman bobot nilainya 1 sampai dengan 4. Kemudian kalau misalnya soal itu tidak kita jawab, maka dia nilainya adalah 0. Nah, oleh karena itu kompetensi wawancara nanti saat ujian teman-teman usahakan semua dijawab. Jangan ada yang ditinggal ya. Kalau ditinggal dia akan nilai 0. Tapi kalau dijawab minimal dia ada nilainya ya. Minimal ada nilai 1. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Kita lihat contoh soal yang pertama. 1. Menurut saya, sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang pegawai adalah: A. Mengikuti perintah atasan secara loyal. B. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. C. Bersikap jujur dan profesional. Atau D. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Jawabannya adalah iya. Jawaban yang paling besar poinnya tuh yang B ya teman-teman ya. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. Itu sesuatu hal yang ditunjukkan oleh seorang pegawai atau sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang pegawai. Kalau kita lihat pembahasannya, yang paling tinggi adalah B, kemudian yang C ya, kemudian yang D, baru terakhir adalah poin 1 yang A. Oke, kita lanjut. Ketika membeli beberapa kosmetik, Anda menemukan bahwa ada salah satu kirim yang tidak Anda pesan ikut masuk ke dalam kantong belanja yang memang tidak terhitung dalam struk belanja. Sikap Anda: A. Mungkin kasir lupa dan ini merupakan rezeki saya. B. Meminta kasir menghitung kembali harga belanjanya karena ada yang belum masuk struk. C. Langsung membawanya pulang. D. Mengembalikan produk dan mengatakan bahwa Anda tidak membelinya. Oke, jawabannya yang tepat adalah iya, yang D ya. Jadi poin paling tinggi, poin 4 itu yang D. Karena kita merasa bahwasanya barang itu bukan punya kita, sehingganya kita mengembalikan produk itu dan mengatakan bahwa Anda tidak membelinya ya. Sehingganya poin yang paling tinggi adalah yang D, kemudian yang B, kemudian yang A. Selanjutnya yang terakhir adalah poin 1 yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah: A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pun tahu saya yang menggunakannya. B. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. C. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya. Atau D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kepada pimpinan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya ya. Oke. Jadi poin yang paling tinggi adalah poin yang D teman-teman ya. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab kita membawa kendaraan tersebut ya ke bengkel. Kemudian kita melaporkan kepada pimpinan. Nah, sehingganya kita akan
patuh terhadap keputusan apa yang diambil oleh pimpinan yang sesuai dengan aturan ya. Sehingga poin yang paling tinggi itu adalah yang D, kemudian yang B, yang C, terakhir poin 1 yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 4. Apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN ini nantinya? A. Selama masih dalam kesanggupan saya siap. B. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. C. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. Atau D. Sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN, jadi sudah siap dari awal. Jawabannya iya, kalau kita lihat jawabannya ya, yang benar adalah yang D ya. Karena sebelumnya kita sudah mencari informasi itu ya, udah browsing, mungkin bertanya-tanya, ya kan? Banyak membaca kaitannya dengan formasi yang akan kita lamar ya. Sehingga begitu kita sudah jadi, itu memang sudah siap dari awal. Jadi persiapan awal itu sudah kita punya. Sehingga poin yang paling tinggi yang D. Kemudian baru yang A, yang B, kemudian baru yang C, poin 1. Oke, selanjutnya 5. Apa yang akan Anda lakukan jika suatu saat Anda jenuh dengan pekerjaan di bidang pemerintahan ini? A. Resign dan mencari kehidupan yang lebih baik. B. Meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain. C. Mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai. Atau D. Saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut sehingga saya tidak akan jenuh. Jawabannya iya, yang betul adalah yang D ya. Karena kita memang sudah dari awal mencari informasi tentang formasi yang akan kita lamar dan kita diterima dalam formasi itu. Sehingga kita sudah ada kesiapan di awal. Dan kita perlu percaya diri bahwasanya kita ahli pekerjaan tersebut, fokus. Sehingga kejenuhan itu bisa kita hindari. Jadi jawabannya yang D, kemudian yang C, yang B, baru yang A. Oke, lanjut soal ke-6. Apa pendapat Anda tentang korupsi? A. Lakukan saja jika dipaksa dan diancam. B. Sama sekali tidak boleh. C. Boleh saja asalkan atasan juga melakukannya. Atau D. Boleh saja asalkan jumlahnya hanya sedikit. Jawabannya adalah ya, betul ya. Yang B ya. Jadi kita sebagai seorang ASN ya, atau seorang pegawai, itu kaitan dengan korupsi tidak ada toleransi. Jadi sama sekali ada ketegasan di sini ya, tidak boleh sama sekali. Sehingga ini yang menjadi nilai tertinggi. Jadi B, kemudian baru A, kemudian D, terakhir baru poin 1 adalah yang C. Selanjutnya, saya dipercayakan mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya berada di antara teman-teman dekat di kantor, saya A. Suka menerima masukan demi masukan dalam rangka mengembang tugas baru saya. B. Tetap menjaga kerahasiaan meskipun teman-teman mendesak bertanya. C. Akan merasa gelisah dan kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya. Atau D. Akan marah jika ditanya tentang tugas baru. Jawabannya adalah ya, betul yang B ya. Karena memang pekerjaan itu masih bentuknya adalah rahasia ya. Harus dijaga kerahasiaan tersebut. Sehingga kita tetap komitmen di sini menjaga kerahasiaan. Meskipun terjadi desakan-desakan ya. Sehingga poin paling tinggi adalah B. Kemudian D. Kemudian C. Baru terakhir yang A. Oke, soal selanjutnya. Apa arti bekerja untuk Anda? A. Mendapatkan uang untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. B. Sebagai sarana mencari nafkah agar tidak menjadi beban bagi orang lain. C. Agar tidak malu jika menjadi pengangguran. Atau D. Sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri. Jawabannya adalah ya, mudah ya jawabannya. Tentunya yang D ya. Jadi arti bekerja itu adalah sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri. Sehingga poin paling tinggi D, kemudian A,
kemudian B, terakhir adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nilai yang paling dijunjung oleh seorang ASN adalah integritas. Apakah Anda memiliki nilai tersebut? A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. B. Terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukannya juga. C. Saya tidak konsisten berintegritas, namun juga tidak pernah bermaksud berperilaku menyimpang. Atau D. Saya orangnya berintegritas, namun terkadang perilaku menyimpang jika ada kesempatan. Jawabannya adalah ya, yang A ya. Jadi poin paling tinggi adalah A. Jadi saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas ya. Nah, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku. Jadi di sini ada bentuk upaya ya untuk memperbaiki diri, berintegritas. Sehingga itu poin yang paling tinggi. Di situ ada upayanya ya untuk menuju integritas tersebut. Jadi poin tingginya A, kemudian C, kemudian B, dan terakhir adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila Anda berada pada kondisi dipaksa untuk menerima suap, apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima dan segera melaporkannya pada pihak yang berwenang di dalam organisasi. B. Menerimanya dan memberikannya pada panti asuhan sebagai sumbangan. C. Menolak jika bentuk paksaannya tidak membahayakan keselamatan jiwa. D. Terima saja dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Jawabannya ya betul yang C ya teman-teman. Jadi hal-hal seperti suap, kemudian korupsi, hal-hal lain yang itu memang melanggar sebuah aturan, itu kita harus bersikap tegas ya. Jadi kita menolak ya. Menolak jika bentuk paksanya tidak membahayakan keselamatan jiwa. Oke, berarti kita menolak C, kemudian yang selanjutnya yang A ya. Kemudian yang B, kemudian yang D. Oke, lanjut. 11. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan pindah? A. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. B. Iya, saya siap. C. Saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili. Atau D. Saya akan melihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Jawabannya adalah iya, secara tegas ya. Yang paling tinggi poinnya adalah B. Jadi sebelum mendaftar ASN P3K, biasanya ada aturan di mana tidak bisa ya, tidak boleh mengajukan pindah. Sehingga di sini kita tegas dan kita mengetahui di awal, jawabannya adalah saya siap tanpa ada tapi ya. Sehingga itulah poin yang paling tinggi. Yang B, kemudian yang A, kemudian C, terakhir baru yang D. Selanjutnya, apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja di jabatan ASN ini? A. Bekerja biasa saja karena gajinya juga tidak berubah. B. Saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti. C. Saya hanya akan bekerja sesuai dengan standar saja. Atau D. Saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Jawabannya ya betul, jawabannya adalah yang D ya, paling tinggi teman-teman. Jadi prinsip yang harus kita punya ya dalam bekerja di jabatan saat ini, jabatannya apapun ya, kita harus tetap bersikap profesional di bidang yang kita tekuni ya, atau yang sedang kita emban ya. Tingginya paling tinggi adalah D. Kemudian yang B, C, baru terakhir adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Anda diterima menjadi ASN, berapa lama Anda akan berbakti di lembaga pemerintahan ini? A. Bila suatu saat saya mendapatkan pilihan yang lebih baik untuk hidup saya, mungkin saya akan meninggalkan pekerjaan ASN. B. Jika ada yang menawarkan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi, saya akan langsung resign. Atau C. Bekerja hingga masa pensiun walaupun saya punya pekerjaan sampingan yang juga menjanjikan. D. Jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, maka saya akan ikut. Jawabannya adalah ya, poin yang paling tinggi adalah D ya.
Poin berikutnya D. Jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, maka saya akan ikut. Selanjutnya, yang terbesar kedua C, kemudian A, terakhir adalah yang B. Oke, kita lanjut. 14. Pengalaman apa yang Anda miliki di bidang formasi ASN ini? A. Saya sudah berpengalaman di bidang ini pada pekerjaan saya yang sebelumnya. B. Saya belum cukup berpengalaman di bidang pekerjaan ini, namun saya akan berusaha belajar untuk menguasainya. Atau C. Saya tidak memiliki pengalaman apapun, hanya tertarik saja dengan formasi ini. D. Saya lulusan sarjana yang berhubungan dengan bidang formasi ini. Jawabannya adalah ya yang B ya. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang B. Saya belum cukup berpengalaman di bidang pekerjaan ini, namun saya akan berusaha belajar untuk menguasainya ya. Jadi di sini ada upaya untuk terus belajar ya, mengembangkan diri untuk menguasai formasi tersebut. Sehingga itu poin paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah yang A, D, selanjutnya yang C ya. Oke. 15. Apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? A. Menjadi ASN yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. B. Sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. C. Memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan teman seangkatan saya. Atau D. Menjadi kepala bidang di kantor saya. Jawabannya adalah ya betul. Poin yang paling tinggi adalah poin A ya. Menjadi ASN yang profesional dan ahli pada bidang yang kita kerjakan. Sehingga poin paling tinggi A, kemudian D ya, C, baru terakhir poin 1 adalah yang B. Selanjutnya 16. Terjadi evaluasi perubahan jam kerja dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja agar pekerjaan tetap dapat terselesaikan. Hal yang perlu Anda perhatikan sebagai tim pemimpin adalah A. Menjalani perubahan jam kerja tersebut. Jika tidak berhasil, memberi usulan agar dikembalikan ke aturan 6 hari kerja. B. Pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. C. Memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Atau D. Menjalani perubahan jam kerja tersebut penuh sukacita. Jawabannya adalah ya yang C ya. Jadi jawabannya adalah yang C, karena kita sebagai seorang pimpinan sehingga memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, karena yang awalnya 6 hari menjadi 5 hari, sehingga untuk pekerjaan itu agar diselesaikan lebih cepat. Sehingga poin paling tinggi adalah C, kemudian B, kemudian D. Poin 1 terakhir adalah yang A. Selanjutnya, jika Anda diterima sebagai ASN, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? A. Saya lebih terbiasa bekerja sesuai dengan standar. B. Ada kalanya suatu pekerjaan hanya bisa dilakukan dengan bekerja keras atau bekerja cerdas. C. Saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dan cerdas. Atau D. Tergantung rekan-rekan kerja saya bekerja dengan cara seperti apa. Jawabannya adalah iya betul. Jawabannya adalah yang C ya. Sehingga di sini bekerja keras dan cerdas itu perlu ya. Nah, sehingga di sini kita terbiasa untuk bekerja keras dan cerdas. Itulah poin paling tinggi C, B, kemudian D, terakhir adalah poin 1 A. Soal selanjutnya, dari resume Anda, kami rasa Anda terlalu berpengalaman untuk jabatan yang Anda lamar ini. Bagaimana pendapat Anda? A. Untuk itulah saya melamar jabatan ini karena saya sudah matang secara pengalaman. B. Saya memang sudah ahli pada bidang ini, jadi tolong terima saya. C. Saya memang sudah lama berkecimpung di bidang ini, namun masih banyak hal lain yang masih harus saya pelajari untuk menjadi lebih baik. D. Itulah sebabnya banyak perusahaan swasta yang mau menurut saya sebelumnya, namun saya lebih suka menjadi PNS. Oke. Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah yang C ya. Saya memang sudah lama berkecimpung di bidang ini, namun masih banyak hal lain yang masih harus saya pelajari untuk menjadi lebih baik. Jadi di sini ada upaya-upaya untuk terus mengembangkan diri ya, untuk menjadi lebih baik. Sehingga itulah poin yang paling tinggi, yang C. Baru yang A, kemudian yang D, terakhir adalah yang B. Oke. Selanjutnya 19. Apakah Anda siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja?
A. Saya selalu siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja. B. Tergantung situasi dan kondisi saya pada saat itu. Atau C. Saya siap namun kalau bisa di daerah perkotaan. D. Saya hanya mau ditempatkan di daerah home base saya. Jawabannya adalah, ya betul, jawabannya yang paling tinggi adalah A ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kesiapan dan lain sebagainya, kita harus menjawab secara tegas. Kita akan siap di mana saja dan kapan saja. Itu poin paling tinggi. Kemudian yang C, kemudian yang B, terakhir adalah poin 1 yang D. Oke, soal 20. Apa yang paling menarik dari pekerjaan yang Anda lamar ini? A. Pegawainya didukung untuk melanjutkan pendidikan pada tingkatan yang lebih tinggi. B. Memberikan ruang bagi pengalaman saya untuk berkarya lebih besar. C. Pekerjaannya hanya itu saja, namun gajinya tetap lancar. D. Selama saya bersikap baik dan menyelesaikan pekerjaan, saya tidak perlu takut untuk dipecat. Jawabannya, ya betul, B ya. Jadi poin paling tinggi adalah B, memberikan ruang bagi pengalaman saya untuk berkarya lebih besar. Ya, jawabannya paling tinggi adalah B, kemudian A, kemudian B, terakhir adalah C. Oke, kita lanjut ke 21. Apa yang dapat Anda berikan kepada kami yang tidak dapat diberikan oleh orang lain? A. Saya akan tetap bekerja walaupun gajinya kecil. B. Saya jujur dan dapat dipercaya. C. Saya disiplin dan bekerja keras. D. Saya tidak pernah melawan perintah atasan. Jawabannya adalah, betul, jawabannya paling tinggi adalah B ya. Di sini kita berintegritas tuh, jujur dan dapat dipercaya. Sehingga selanjutnya setelah itu baru tentang kedisiplinan, bekerja keras, cerdas, loyalitas, dan lain sebagainya ya. Tapi yang pertama itu adalah integritas dulu, kejujuran dan dapat dipercaya. Sehingga itulah poin paling tinggi, B. Kedua C, D, baru terakhir yang A. Selanjutnya, terakhir ya. Apakah Anda sudah benar-benar mengetahui jabatan yang Anda lamar? A. Saya akan mempelajari jabatan saya dengan baik saat saya diterima nanti. B. Saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatan baru saya. C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar P3K. Atau D. Saya baru mengetahui sedikit tentang jabatan saya, namun saya akan berusaha memberikan kinerja yang terbaik. Jawabannya adalah, oke, yang C ya. Jadi sebelumnya kita memang sudah siap-siap mencari tahu, membaca, ya bertanya mungkin kan kepada orang yang mengetahui, sehingganya informasi di awal kita sudah mendapatkannya. Saat kita sudah menduduki jabatan tersebut, kita memang sudah tahu ya. Jadi tugas pokok dan fungsi di situ apa yang dikerjakan kita sudah paham. Sehingganya itu bisa maksimal dalam bekerja. Ya, itulah poin paling tinggi ya, C. Kemudian baru B, D, terakhir adalah yang A. Oke, baiklah. Nah, itulah teman-teman ya, contoh dari 22 soal kompetensi wawancara. Mudah-mudahan setelah kita simulasi ya, setelah kita latihan soal tadi, itu bisa menambah wawasan kita. Sehingganya saat ujian nanti, itu teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses, dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.